Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa ikhtarahumullahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala jalla jalaluhu fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah, memberi kesempatan sore yang baik ini kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu, dan tentu salawat dan salam semoga dicurahkan selalu pada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala kita diberi kemudahan ya ikhwan, di saat banyak saudara kita yang mendapat ujian, cobaan, musibah, dan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran bagi mereka sebagaimana Allah berikan pahala dan dimasukkan surganya bagi orang yang diwafatkan. Adapun yang hilang dari rumah atau keluarga atau kendaraan dan yang lain, dia tidaklah lain kecuali ujian dan cobaan yang Allah berikan, karena semuanya dia adalah titipan. Kita hanya bisa mengatakan sebagaimana ucapan kalau mendapat nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, dan kalau itu musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang diucapkan, dicontohkan Nabi. Kemudian kita mengucapkan tarji', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma hjurni fi musibati wa akhluf li khaira minha. Dan ikhwas sekalian, minimalnya kita mendoakan mereka yang ditimpa musibah, dan saya lihat langsung betapa berat ya, tapi begitulah cobaan yang Allah berikan. Dan bisa jadi kita sayang, sangat sayang seseorang, Allah lebih sayang pada dia. Baik, maudhu kita masih di kitab Wasamanul Jannah dan harganya surga. Dan dia adalah sebuah kutub kecil yang membahas tentang masalah salat. Diberikan contoh-contoh bagaimana salatnya salafus saleh. Nah, bagian yang mendasar kita akan baca sebagiannya. Pertama tentang ahamiyatus salat wa fadluha, keutamaan salat dan pentingnya salat. Awalan, as-salatu minal ususi allati bunya alaihi al-Islam. Salat itu adalah dasar yang membangun padanya Islam. Jadi kalau seseorang bilang bahwasanya salat adalah imaduddin, sahih. Sebagaimana halnya Rasulullah bersabda, bunyal Islam ala khamsin, Islam dibangun atas 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat. Yang ketiganya adalah menegakkan salat. Maksudnya syahadat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah salat. Kemudian yang ketiganya ita'iz zakat, mengeluarkan zakat. Wal haji, yang keempat haji. Di riwayat yang lain diletakkan nomor 5. Dan yang kelimanya di riwayat ini wasaumi Ramadan.
Thaniyan, yang kedua, as-salatu ahamu arkanil Islam ba'da syahadah atau ba'da syahadatain. Salat itu rukun Islam yang paling penting setelah syahadat. Rukun Islam yang 5 tadi, setelah syahadat yang paling penting adalah salat. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Abbas, lama ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'ad ila Jabal, Mu'ad bin Jabal ila Yaman. Mu'ad diutus Nabi ke Yaman. Apa kata Nabi SAW? Innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Engkau akan datang kepada kaum yang itu ahlul kitab. Faliyakun awala ma tad'uhum ilaihi, maka jadikan yang pertama kali adalah syahadat dulu, yakni syahadatu an la ilaha illallah. Kemudian maksudnya adalah an yuwahhidullah, engkau mentauhidkan Allah. Yang kedua, setelah itu apa? Fa idza arafu dzalik fa akhbirhum anna Allah farada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Setelah syahadat baru kemudian salat. Kemudian yang ketiga, ikhwan, as-salatu amara Allah taala bil muhafazati 'alaiha fi kulli halin. Yang ketiga, salat diwajibkan kepada kita dalam segala keadaan. Kalau puasa tidak bisa, boleh bayar fidyah. Salat tidak. Salat tetap wajib. Naik pesawat wajib salat. Kemudian naik kereta juga iya, apalagi jalan kaki. Jelas dia harus bisa melaksanakan salat. Bahkan kata beliau, hadaran wa safaran, saliman wa harba. Dalam keadaan hadir atau safar, mukim atau safar, salat wajib. Kemudian dalam keadaan safaran, tadi perjalanannya. Kemudian silaman atau silman, maksudnya selamat, nggak ada apa-apa. Au harban, walaupun perang. Lagi perang wajib salat. Kalau lagi perang wajib salat, apalagi kalau cuma dia lihat sinetron, lihat main bola, Allah, tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Sihatan wa maridha au maradan. Sehat atau lagi sakit, salat wajib. Makanya sebagian orang menganggap kalau lagi sakit tidak usah salat. Ini syubhat. Tetap salat. Bagaimana Nabi SAW, bahkan Umar bin Khattab, dia pingsan. Bayangkan, di perutnya luka karena ditusuk, ditikam oleh seorang laki-laki Yahudi, Abu Lu'lu. Disinjarnya dikasih racun. Dan ditikam 2 kali. Sehingga bocor lambungnya. Dalam keadaan demikian apa? Dia pingsan. Begitu dengar azan langsung bangun dari pingsannya. Kemudian beliau salat. Setelah salat selesai, pingsan lagi dan bangun lagi nanti kalau azan berikutnya. Wa an Imran ibni Husain radhiyallahu taala anhu katanya kanat biya bawasir. Imran ibni Husain, beliau punya penyakit bawasir. Bawasir ini mungkin ambeien, wallahu alam. Fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anis salat. Aku bertanya kepada Nabi tentang salat. Faqala sallallahu salli qa'ima fa illam tastati' faqa'ida. Salatlah berdiri. Kalau engkau tidak mampu berdiri, salatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin. Kalau engkau tidak bisa duduk, salatlah dalam keadaan berbaring. Jadi ikhwan, tidak ada alasan kecuali kita wajib mengerjakan salat. Makanya kalau ada seorang mengatakan saya bekerja, saya tidak sempat salat, tinggalkan pekerjaannya, cari pekerjaan yang tidak ganggu ibadah. Saya mau nikah, sudah dikasih wewangian, bagaimana saya tidak bisa berwudu, jadi nggak usah salat aja, saya jamak besok atau diqadha. La. Jadi kerjakan salat walaupun dalam keadaan genting. Ketika perang wajib salat, apalagi dalam keadaan biasa. Rabi'an, yang keempat, as-salatu wasiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-akhiratu li ummatihi. Yang keempat, salat adalah wasiat Nabi yang terakhir. Sebelum beliau wafat, Nabi mewasiatkan kepada kita
Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana akhir kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata wa ma malakat aymanukum. Itu ucapan Nabi. Salat disuruh kita jangan tinggalkan salat. Khamisan, yang kelima ya kawan. As-salatu min syariatil anbiya wal mursalin. Salat itu adalah syariat para nabi dan para rasul. Loh, apakah nabi-nabi dahulu juga mereka salat? Faqala ta'ala ba'da dzikrihi li sullatin minal anbiya'i wa rasulih. Coba lihat firman Allah di surat Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakat. Ayat ini jadikan dalil para nabi dan rasul juga salat. Cuma bentuk salatnya yang mungkin berbeda. Makanya Nabi Musa mengatakan kepada Nabi SAW, utlubu minallahi rukhsah. Mintalah kepada Allah rukhsah, jangan 50 waktu. Karena engkau tidak akan kuat, umatmu tidak akan kuat. Maka Nabi minta rukhsah. Jadi 40, jadi 30, jadi 20, jadi 10, jadi 5. Ketika Nabi dibilang oleh Nabi Musa minta lagi, kata Nabi, faqad istahyaitu an atluba minallahi ta'ala rukhsah. Saya malu meminta rukhsah kepada Allah lagi. Akhirnya jadilah berlaku salat 5 waktu sampai hari kiamat. Makanya Nabi Sulaiman waktu meninggal, dia meninggal dalam keadaan berdiri. Sahih? 100 tahun kurang lebih. Sehingga jinnya mengira atau syaitan mengira bahwa dia masih hidup. Dan dia dalam keadaan salat. Berapa rakaat, seperti apa bacaannya, wallahu a'lam. Kemudian yang keenam, sadisan, as-salatu imaduddin, amududdin, wala yaqumu illa biha. Salat adalah tiangnya agama, tiangnya din. Dan seorang yang tidak salat, dia telah meruntuhkan agamanya. Makanya apalagi dijadikan sebagai seorang suami, sangat penting memilih atau dijadikan sebagai seorang istri misalnya, atau dijadikan sebagai kawan dekat. Minimal pertama kita harus tahu, misalnya antum cari karyawan, minimal orang yang salat. Jangan dibilang orang ini baik walaupun tidak salat. Tidak ada yang baik orang yang tidak salat. Masya Allah dia baik sekali, tapi tidak salat. Hada mustahil. Disebutkan dalam riwayat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salat wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Sahih disebutkan di sini amuduhu as-salat. Tiangnya din ini adalah salat. Makanya heran sekali ada sebuah perusahaan ingin perusahaannya maju, tapi jam salatnya dipres. Boleh salat 5 menit saja. Jadi kalau kita ingin baik, maka periksa bagian ini. Coba-coba kita periksa salat kita. Makanya Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa di antara ibadah itu ada yang amalan yang adalah amalan mutaratibah. Maksudnya amalan yang terkait satu dengan yang lain. Yang kedua ada amalan yang mujazza, amalan yang terpisah. Seperti sedekah, tadi pagi kita sedekah 10.000 ikhlas, siangnya sedekah lagi 10.000 riya, maka yang pagi tidak dipengaruhi oleh yang siang. Tapi kalau salat, rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua tidak, rakaat ketiga tidak, rakaat keempatnya malah jadi riya, nggak ada nilainya, bahkan dia bisa dapat dosa dia. Kalau rakaat pertamanya khusyuk dan ikhlas, keduanya riya, keempatnya ikhlas lagi, maka dia mendapatkan pahala dan dikurangi dosa riyanya. Bisa jadi seorang tidak dapat 27 derajat, mungkin dia hanya dapat 5 derajat, atau 4, atau 3, atau 2, atau cuma 1. Bahkan bisa jadi seorang hamba dia capek-capek beribadah, nilainya tidak ada. Tayyib. Sabi'an, yang ketujuh, as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
Sebagaimana Allah firmankan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa minal fahisha, di antara perbuatan fahisha, kekejian banyak. Uququl walidain, zina. Sebagian syarah menyebutkan di antaranya fahisha adalah zina. Kalau ada orang mengatakan orang ini pezinanya rajin salatnya, mustahil. Berarti salatnya tidak berpengaruh. Semoga Allah menghidayahi dia. Dan heran sekali, ada seseorang rajin salat taubat tapi dia rajin zina. Setelah zina dia salat taubat, maka ada masalah dalam akidahnya. Saminan, yang ke-8, ikhwas sekalian, as-salatu kafaratun lidzunubi wal khataya. Salat menghapuskan dosa dan kesalahan. Perbanyaklah salat, insyaallah dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Sebagaimana kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Bagaimana pendapat kalian kalau di depan kalian ada sebuah sungai yang bersih, lalu setiap hari 5 kali kalian mandi di situ? Hal baqiya min daranihi syai'un? Apakah ada kotoran padanya? Qalu la, kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. La yabqa min daranihi syai'un, tidak ada kotoran yang dia punya kalau sehari mandinya 5 kali dengan air bersih. Qala, kata Nabi, fadzalika masalus salawatil khamsi yamhullahu bihinna khataya. Begitulah perumpamaan seorang yang salat 5 waktu dalam satu hari, maka dia akan bersih, dosa-dosanya yang dia punya akan hilang. Hadis ini jangan salah ya, jangan disimpulkan kalau begitu ada keutamaan mandi di sungai. Tidak ya, ini tidak ada syarah yang begitu. Hadis ini hanya perumpamaan, tapi bukan perintah supaya mandi di sungai. Juga hadis ini bukan perintah bahwa mandi harus 5 kali. Dan kalau antum di Madinah di musim dingin atau panas, kalau ingin kulitnya supaya tidak gatal-gatal, jangan terlalu sering mandinya. Karena air yang digunakan air dari laut, air suling. Beda dengan di kita. Dan hadis ini juga bukan berarti sebagai penjelasan bahwa seseorang ketika dia mandi itu mengharuskan jumlahnya 5 kali. Tidak. Jadi secukupnya, karena yang asal mandi itu ada yang wajib, ada yang mustahab. Nah, untuk mandi yang ada kebiasaan, dilihat bagaimana urfnya. Kalau antum tinggalnya di kutub, apalagi di kutub yang minnya min 70, min 60, tidak harus dia mandi setiap saat. Apalagi dalam keadaan sakit misalnya. Nah, riwayat yang kedua, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahunna ma lam tugshal kabair. Sesungguhnya salat dari salat ke salat, dari Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menghapuskan dosa-dosa, kecuali dosa besar, dia harus taubat. Tapi dosa-dosa kecil itu otomatis hapus dengan kita menjaga salat. Wa an Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min imri'in muslim tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minadh dhunub ma lam yu'ta kabiratun wa dzalika ad-dahra kullahu. Siapa saja yang dia muslim, dia hadir salat 5 waktu, mengindahkan wudunya, mengindahkan khusyuk dan rukuknya, kecuali dia adalah sebagai penghapus dosa-dosanya, ya, kecuali yang kabair. Jadi seorang dia wudu, dia salat, kemudian dia khusyuk dan dia indahkan wudunya, diindahkan juga ruku dan sujudnya, maka dia sebagai penghapus dosa-dosa. Tasian yang ke-9,
kasratus salati sababun limurafaqatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Memperbanyak salat akan menjadi sebab menjadi teman Nabi kelak di surga. Ya, kita tahu ada banyak riwayat, salah satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini Rabi'ah. Rabi'ah ini laki-laki, bukan perempuan. Kata dia, kuntu abitu ma'a Rasulillah. Saya bermalam dengan Nabi SAW karena dia membantu Nabi, dan pembantu bukan budak. Dari sini kata Syekh Utsaimin, bolehnya mengambil seorang pembantu dan dia bukan budak. Dan Nabi mengambil salah seorang pembantunya adalah Rabi'ah, ya, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Kata dia, kuntu abitu ma'a Rasulillah. Saya bermalam bersama Rasulullah SAW. Bermalam yang dimaksud di sini, dia ikut menginap bersama dengan Nabi SAW. Satu malam tersebut bersamaan dengan beliau. Fataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Saya membawakan kepada beliau wadu. Wadu ini air untuk berwudu, namanya wadu. Makanya sesuatu yang ditelan namanya wajur, yang pekerjaan menelan namanya wujur. Al-wudu, perbuatan wudu, airnya namanya wadu. Sahur itu makanan yang dimakan untuk sahur, perbuatannya namanya suhur. Ataituhu biwadu'in, saya datang membawa air untuk berwudu. Faqala li, lalu Nabi berkata kepada saya, sal. Sal artinya is'al li. Mananya dua, bertanyalah kepadaku, dan mana yang kedua adalah mintalah kepadaku apa yang kau inginkan. Dan yang kedua itu mananya adalah apa yang kamu ingin, mintalah kepadaku. Tidak banyak ikhwan sahabat yang disuruh Nabi seperti itu. Kalau Rabi'ahnya kayak model kita, mintalah kepada saya. Kira-kira antum minta apa? Sepeda motor, ya gitu-gitu modelnya orang sekarang. Kata Rabi'ah, ini anak kecil ikhwan. Rabi'ah ini bukanlah orang dewasa. Sama sebagaimana Anas bin Malik di usia 10 tahun, 9 tahun. Kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannati. Saya ingin agar saya menjadi teman engkau di sorga. Sebuah permintaan yang luar biasa. Jadikan aku teman engkau di sorga. Murafaqah itu artinya berteman. Makanya rafiq artinya teman dekat. Sama dengan sahib atau khalil. Nah, kata dia, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku mohon jadikan aku menjadi teman engkau di sorga. Faqala sallallahu alaihi wasallam, au ghaira dzalik, ada lagi yang lain tidak? Subhanallah. Sudah minta satu ditawari, ada lagi yang lain tidak? Kalau antum ditawari begitu, yang lain ada tidak? Ada, banyak. Saya pernah mau berangkat umrah, ada seorang santri, apa yang antum mau belikan? Satu coklat. Ada lagi? Ada Ustaz, nih ada daftarnya. Daftarnya Masya Allah ada 9. Coklat ada ini, ada ini. Baik, itu masih lumrah. Tapi kenapa dari 9 nomor ini tidak ada yang urusan terkait dengan akhirat? Katanya ada nomor 10. Apa itu? Bacakan kertas yang saya sudah buat. Ini sudah buat kertas. Isinya doa dia. Dan Masya Allah saya salut. Anak kecil, maksudnya masih kelas 7, sudah panjang. Doakan supaya ayah ibu saya masuk surga. Doakan supaya rezeki saya lancar. Doakan supaya saya dapat jodoh yang wanita yang salihah, kata anaknya. Saya sudah siapkan nama untuk anak-anak saya. Subhanallah. Walaupun di situ ada doakan saya nanti kalau besar jadi apa, pilot atau apa itu. Bisa beli motor apa Yamaha apa tuh? Enggak tahu. Kalau Aerox yang satunya itu ada kelas 11 kalau itu.
Saya kadang ingat karena mereka kadang nitip kertas minta dibacakan di Arafah. Dan itu hal yang wajar karena Nabi SAW menyuruh kita berdoa walaupun tali sandal, ya kan? Mintalah kepada Allah walaupun cuma tali sandal. Makanya ada ibu-ibu yang berdoa Avanza dan yang lain, ya terdengar. Kenapa? Dia punya mobil rusak, nabrak atau gimana, ingin supaya dijual dan laku. Alhamdulillah laku. Minta kepada Allah Ta'ala. Kita adalah satu kaum yang kadang baru minta kalau kita lagi susah. Kalau uangnya mau habis baru doa minta rezeki. Kalau uang lagi banyak, tidak. Baik. Rabi'ah kata Nabi au ghaira dzalik, ada lagi yang lain, kata dia huwa dzaka. Kalau dibilang huwa dzaka, orang Arab bilang huwa dzaka, maksudnya itu faqat, itu saja. Tidak ada yang lain, tidak ada, itu saja. Jadi saya ingin menjadi teman engkau di sorga. Dan ini sebuah jawaban yang sangat cerdas. Sama kayak Ummu Haram di riwayat yang dulu. Ketika Nabi menyebutkan, saya melihat dalam mimpi pasukan yang berjalan seperti raja-raja, berjalan dengan gagahnya, dan aku bangga karenanya. Kata Ummu Haram, adkhilni minhum, masukkan aku ke dalamnya. Kata Nabi, anti minhum. Cerdas. Waktu Nabi menyebutkan akan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, lalu Ukasyah berdiri. Kemudian dikatakan oleh Ukasyah, kata Nabi, anta minhum, kamu termasuk yang tadi. Jadi ini kesempatan nih, kawan. Tidak ada yang terulang atau kesempatan tidak akan berulang. Dan itu diantara kabar ghaibiyah dari Nabi SAW. Faqala sallallahu alaihi wasallam, fa'inni, katanya fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Bantulah saya atas jiwamu, perbanyaklah sujud. Kalau engkau ingin menjadi teman saya di surga, kata Nabi, perbanyaklah sujud. Sejak itu Rabi'ah bin Ka'b Malik, itu dia sujudnya bertambah banyak. Dan sujud tidak bisa ditambah dalam jumlah sujud yang yang 5 waktu. Salat-salat 5 waktu tidak bisa ditambah sujudnya. Maka perbanyak sujud artinya apa? Memperbanyak salat-salat sunnah. Makanya sujud dalam salat sunnah jumlahnya banyak. Coba antum salat duha dimaksimalkan jadi 12 rakaat. Boleh juga 10 rakaat. Sujudnya jadi berapa? 20 kali sujud. Ditambah salat ratibah, salat rawatib. Ambil yang 12 rakaat, sujudnya 24. Jadilah berapa 24 ditambah 20? 44 kali sujud. Ditambah setiap wudu, salat syukur wudu. 5 kali kan sehari. Berarti sujudnya 10. Ditambah lagi salat tahajud 11 rakaat. Sujudnya berarti 22. Ditambah lagi seseorang salat tahiyatul masjid. Kalau ke masjid 5 kali, 10 kali sujudnya. Ditambah lagi dengan salat mutlak. Ini banyak. Satu hari lebih dari 100. Dan ditambah dengan salat 5 waktu, lebih dari 120 kali sujud. Ada sebagian orang, ikhwan, dia sujud hanya setahun sekali. Bagaimana dia berharap surganya Allah Ta'ala? Atau sebagian orang mencukupkan hanya salat wajib saja. Dan semoga Allah merahmati banyak orang yang Masya Allah dia ingin sujud tidak bisa. Kenapa? Karena dia lumpuh. Ya dihitung kalau begini dia tetap dihitung orang yang sujud. Wa qad waradatin nususu fit tahdhiri min tarkis salati, dan banyak nas yang menjelaskan tentang peringatan bagi orang yang meninggalkan salat. Oleh karena itu kalau tadi fadilah ada 9, saya tambahkan yang ke-10, tambahan yang lain yang ke-10, di antara keutamaan salat, orang yang salat ya sekalian, maka dia akan penuh hatinya dengan keimanan. Kenapa? Karena dia salat, habis salat ini, salat ini, salat ini. Banyak utamanya. Dan kita tahu salat perintahnya itu langsung oleh Allah Ta'ala, tidak lewat Jibril. Nabi langsung ke Sidratul Muntaha, kemudian diperintahkan salat. Oleh karena itu perbanyak selagi kita masih bisa sujud. Dan di antara salafus saleh, kenapa mereka kalau habis salat pindah tempat? Salah satu di antaranya memperbanyak bekas sujud
yang ada di bumi Allah Ta'ala. Saya mengajak antum, kalau bisa perbanyak sujud di areal tawaf. Banyak-banyak sujud di areal tawaf. Mau sebelah mana aja boleh, mau dekat multazam boleh. Yang penting di areal tawaf. Kalau tidak bisa, salat sujudnya di Masjidil Haram. Sebelah mana aja boleh. Mau di rooftop, mau di basement, mau di lantai 1, 2. Dan kalau bisa juga perbanyak sujud di tanah haram. Baru setelah itu perbanyak sujud dimanapun antum dan saya berada. Dan artinya banyak sujud, artinya banyak salat. Taib. Adapun peringatan, pertama ucapan Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala berfirman an tasauli ahlil jannati anil mujrimin, ketika orang-orang penduduk surga bertanya kepada orang-orang yang berdosa di akhirat, ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kalian dilemparkan ke neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin, kami dahulu tidak menegakkan salat. Makanya walaupun kita tahu mukhatabnya ini umum, apakah ini berlaku juga bagi orang kafir? Nyatanya orang kafir tidak salat. Tapi di sebab masuk ke dalam neraka saqar, di antaranya ini. Masalakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kemudian yang kedua, sekalian, di antara peringatan juga, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Intinya yang kedua ini peringatan kalau kitanya tidak tegakkan salat, nanti generasi berikutnya lebih parah lagi. Dia adalah generasi di belakang kita yang adha'us salat, menyanyiakan salat. Oleh karena itu Nabi, di riwayat yang kemarin dulu di pembukaan, Nabi membangunkan siapa? Fatimah dengan Ali di penghujung malam. Katanya, ala tusalliyan, tidakkah kalian berdua salat? Bahkan Umar membangunkan keluarganya. Apa kata Umar? As-salat, as-salat. Kemudian dia bacakan ayatnya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Jadi kita usahakan anak-anak kita walaupun masih kecil, ajak mereka salat. Apalagi kalau dia sudah besar, apalagi sudah dewasa. Saya bukan orang yang sudah baik, ikhwan, tapi kita terus berusaha agar kita mengajak. Ada seseorang kemarin di areal banjir, tak ada tempat kecuali di atap karena nggak bisa kemana-mana. Ya udah salatnya di atap. Wudunya gimana? Udah wudunya di situ, kebetulan gerimis. Ada lagi yang dia salat ya di antara tadi ya tumbukan lumpur, sebagian kayu dan yang lain. Ya, sebisa-bisanya kita salat. Nah, orang-orang yang seperti itu tetap ya salatnya dilakukan walaupun dalam keadaan darurat. Sebagaimana orang yang sakit alal jam, misalnya dia berbaring atau dia dalam keadaan duduk dan seterusnya. Sementara dari Jabir ibnu Abdullah, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salat. Batas antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah salat. Siapa yang meninggalkannya, faqad kafar. Dia telah kufur. Cuma Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa man tarakas salat ala sabilid dawam faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat terus-terusan maka dia kafir. Tapi kalau meninggalkannya mutakasula, orang ini karena malas, atau sebagian orang Jawa salat dianggap kayak bayar utang. Kalau sudah salat selesai utangnya. Atau sebagian orang menganggap salat itu kalau lagi normal saja. Saya sakit nggak bisa salat, lalu dia meninggalkan salat. Atau mungkin kayak orang tua kita dulu, salatnya kadang-kadang dia tidak salat tanpa alasan. Maka yang seperti ini diserahkan kepada Allah urusannya. Kata Samurah ibni Jundub radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ru'ya qala amal ladzi yuslagu ra'suhu bil hajar fa innahu ya'khudhul qur'ana fayarfudhuh wa yanamu 'anis salatil maktubah. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Samurah, adapun orang-orang yang yuslagu ra'suhu bil hajar, yang dipecah kepalanya dengan batu,
karena mereka mengambil Quran kemudian menolak, membuang Al-Quran padahal dia tahu Quran hak. Atau yang kedua, orang yang dia dalam keadaan meninggalkan salat yang maktubah, yang wajib, dan dia lebih memilih tidur daripada dia mengerjakan salat yang wajib. Makanya perintahnya kepada keluarga kita apa? Wastabir 'alaiha. Orang tua wajib sabar. Kenapa bukan wasbir tapi wastabir? Wastabir artinya sabarnya tidak ada batasnya. Biduni had. Hari ini kita ajak, besok kita ajak, nanti siang diajak, terus diajak. Sebagian orang dibilang, sudahlah biarkan. Saya sudah 3 kali mengajak dia. 3 kali bukan ukuran. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, kalau misalnya seseorang tahu bahwa ini sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita, niscaya dia akan datang dan dia akan lakukan. Demi Allah, 1 kali dia salat, ketika itu dia meninggal, mungkin dalam keadaan salat atau setelahnya itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Makanya di kalangan salafus saleh, mereka orang-orang yang mengutamakan bab ini lebih dari yang lain. Sekarang kita pilih mana? Makan atau salat? Kalau antum disuruh milih makan atau salat? Kalau kitanya saum dan makanan terhidang, bukan kita meninggalkan salat, cuma kita mendahulukan makan karena terhidang. Cuma sekarang salat atau uang, sebagian orang diuji. Ya kan? Kalau saya salat berjamaah, laba saya di depan hilang. Akhirnya dia salatnya menyendiri dan dia utamakan yang tadi. Maka ini sebuah kesalahan. Faja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin tha'ira ra'si. Datang seorang laki-laki dari penduduk Najd. Kemudian yusma'u dawiyu sautihi wala yafqahu ma yaqul hatta dana. Didengar tapi tidak jelas, suaranya tidak jelas apa obrolannya. Kemudian wala yufqahu ma yaqul. Kami tidak paham apa yang dia katakan. Sampai kemudian dia mendekat. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Ternyata orang ini bertanya tentang Islam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin fil yaumi wa lailah. Lalu Nabi menjelaskan, Islam itu salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian orang ini bertanya lagi, hal alayya ghairuh? Apakah ada lagi kewajiban saya selain salat? Faqala la illa an tatawwa'a. Tidak ada kecuali kalau engkau mau adalah salat sunnah. Orang ini nanya lagi, apa lagi kewajiban untuk saya? Puasa Ramadan. Tadi zakat dulu, zakat. Setelah itu apa? Puasa Ramadan. Lalu orang ini pergi dan mengatakan, wallahi ma azidu an dzalik. Saya tidak akan menambah dari yang tadi disebut. Wala anqusu, dan saya tidak akan menguranginya. Kata Nabi SAW, qad aflaha in sadaqa. Dia telah menang kalau dia jujur. Maksudnya, seorang kalau dia yakin salat wajib ini diterima, cukup menyelamatkan dirinya dari neraka. Cuman siapa yang yakin? Tidak ada yang yakin. Begitu ya ikhwas sekalian, di riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, tadi kita sudah sebutkan, kalau misalnya kita berdakwah kepada orang, pertama syahadat, baru kemudian bab kedua adalah salat. Maka dari itu bagian yang kedua ini nggak bisa dipisahkan dengan syahadat. Kalau dia sudah bersyahadat, maka dia punya kewajiban nanti salat 5 waktu. Nah, adapun orang yang meninggalkan salat disebutkan oleh para ulama, pertama hukmu tarik as-salati jahdan liwujubiha. Orang yang menyengaja meninggalkannya dan dia tahu bahwa itu salat itu wajib, atau bahkan dia istihlal mengatakan salat tidak wajib, ini bisa kufur. Orang ini bisa kufur, keluar dari Islam. Wa man taraka salata jahidan liwujubiha. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja meninggalkan kewajiban tersebut, faqad kafar, maka dia telah kufur. Ini sebagian pendapat yang besar seperti itu. Makanya ditafsil oleh para ulama yang tadi, kalau meninggalkannya karena malas dan yang lain, maka dakwahi. Semoga Allah mengampuni dia. Dan banyak, ada beberapa kawan yang sekarang sudah ngaji, dia bercerita, saya selama 10 tahun tidak sholat.
Sekarang sudah ngaji. Apa yang harus dilakukan? Apakah saya harus mengqadha habis duhur lagi? Habis asar lagi? Jawabannya tidak. Yang penting dari hari ini ke depan udah jangan ditinggal salatnya. Dan Allah insya Allah mengampuni dosa kita. Sebagaimana halnya Nabi tidak menyuruh para sahabat yang dahulu tidak dikerjakan seperti akikah. Lalu Nabi tidak menyuruh ulang akikah untuk sahabat yang terlanjur tidak diakikahi. Nabi juga tidak menyuruh sahabat untuk apa? Untuk disunat ulang, ya kan? Juga Nabi tidak pernah menyuruh sahabat Abu Bakar atau Umar untuk nikah ulang. Dulu nikahnya di zaman jahiliyah, begitu masuk Islam, ayo nikah lagi. Tidak. Dan begitulah kemudahan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita sekalian. Yang itu ikhwas sekalian, kalau kita lihat yang seperti ini, maka kita pun tahu bahwa ternyata Allah taala ketika menyuruh atau memerintahkan kepada kita salat 5 waktu, maka disitulah ya kemurahan yang Allah berikan, kita diberikan kemampuan. Jadi kalau sehari semalam kita diperintahkan salat, sesungguhnya kita itu pasti bisa untuk melakukannya. Sebagaimana puasa 1 bulan, kita pasti bisa melakukannya karena itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bolehnya seseorang atau bagaimana hukum orang yang meninggalkan salat ya tahawunan wa kasala, dia menggampangkan, meremehkan, dan dia dalam keadaan malas. Para ulama di antara mazhab berbeda pendapat. Intinya ikhwas sekalian, udahlah antum dan saya jangan malas melakukan salat. Jangan juga sebagian, Masya Allah, sebagian orang kalau di absen salatnya dia baru hadir. Maka kita tidak perlu dengan hal yang tadi. Nah kemudian kita naik ke bagian yang berikutnya karena kita lewat beberapa bagian. Ya, bagaimana uqubah orang yang meninggalkan salat? Pertama, tarikus salat, para ulama semuanya kencang, tidak ada yang ringan. Sebagaimana tentang masalah lukisan atau nyanyian dan juga musik dan nyanyian, semuanya kencang. Di antaranya madhab jumhur, tarikus salat yuqtal. Orang yang menyengaja meninggalkan salat, tidak mau salat pada dia muslim, itu yuqtal, berhak dibunuh. Cuman ini kalau sudah tegak khilafah Islamiyah atau orang-orang sudah terkena dakwah. Tapi kalau model di kita, apalagi orang-orang di kita banyak tidak tahu. Ada bapak-bapak, ini jamaah haji contohnya. Pulang dari haji, kita tahu yang sampai ke wilayah Semarang itu biasanya subuh kalau yang reguler. Sampai di Solo jam 9, jam 8 pagi, jam 6. Jemaah haji pulang, kemudian diingatkan, Bapak Ibu udah waktunya subuh. Lalu sepertinya ada yang bilang begini, katanya, sudahlah Zat, katanya, jangan diingatkan terus. Kita kan pulang dari haji, orang yang haji itu udah dapat surga. Sekali-kali nggak usah sholat subuh, kenapa sih katanya? Karena pulang hajian. Bayangkan, ada Abu Dahdah yang dia terlambat sholat karena di kebunnya, langsung disedekahkan kebunnya. Itu cuma terlambat. Bagaimana kalau meninggalkan sholat? Mereka tidak pernah melakukan. Terlambat sholat, menyesalnya bukan main. Apalagi meninggalkannya. Walaupun di riwayat yang lain Abu Dahdah, dia kenapa dia sedekahkan kebunnya? Karena Nabi SAW menyampaikan, membacakan ayat, lan tanalul birra hatta, katanya, tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah seorang sampai kepada kebaikan sampai dia menginfakkan apa yang dia cinta. Para sahabat memahaminya, tidaklah seorang masuk surga kecuali dia menginfakkan apa yang dia cinta. Lalu Abu Dahdah, dia punya kebun, di dalamnya ada rumah-rumahan dan ada sumur, dan istrinya lagi di dalam kebunnya. Faqala Abu Dahdah, ya Umma Dahdah, katanya, ukhruji, keluarlah wahai Umma Dahdah, keluarlah dari kebun ini. Dianya berteriak dari pinggir kebunnya. Kata Umma Dahdah, ma sya'nuka ya zauji, apa wahai suamiku? Kata dia, kebun ini sudah saya jual. Dijual kepada siapa wahai suamiku? Dijual kepada Allah Ta'ala.
Lalu kata istrinya, bakhin, bakhin, kata dia. Kalau kita tuh bagus, bagus, laba yang tidak pernah terputus. Itu Ummu Dahdah, sahabat. Ada Ummu Dahdah zaman sekarang. Kalau suaminya langsung kebunnya disedekahkan, mungkin langsung dia dimarah-marah suaminya sampai kurus, ya kan? Iya, jangankan itu, ada di Mekah itu sampai amnesia tuh suaminya gara-gara dimarahi istrinya. Di Mekah cari-cari Ramayana di Mekah, nyata dimarahi istrinya sebabnya. Nah, jadi intinya, ikhwan sekalian, kembali ke sini, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Saya diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk apa? Memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat. Setelah itu apa? Wa yuqimus salat, menegakkan salat. Setelah itu apa? Wa yu'tuz zakat. Jadi membayar atau mengeluarkan zakat. Dan itu yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq, dan itu juga yang kita tahu dalam sejarah bahwa Nabi SAW dan para sahabat menyebarkan dakwah ke seluruh penjuru dunia sampai di zamannya Utsman. Bahkan setelah itu adalah untuk menyebarkan yang demikian. Nah, ikhwas sekalian, di kitab ini, di Wasamunul Jannah, coba kita lihat beberapa penjelasan yang terkait bagaimana para salafus saleh, di mana mereka itu menjaga salat-salat mereka dan bagaimana ucapan mereka. Misalnya contoh disebutkan di kitab ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka jadikan sebagai sandaran. Ala adulukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya. Tidakkah kalian mau untuk ditunjukkan yang bisa menghapuskan segala dosa-dosa dan mengangkat derajat? Qalu bala ya Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi? Isbagul wudu indal makari. Sempurnakan wudu ketika dibenci. Maksudnya ada dua tafsir. Pertama, wudu ketika musim dingin itu airnya dingin, maka sempurnakan wudu walaupun airnya dingin. Misalnya menghirup air ke hidung, kalau air dingin dengan air panas itu tidak mudah ya kawan. Ketika musim panas, airnya ikut panas, sempurnakan wudunya. Karena sebagian orang kadang-kadang kalau keadaannya seperti itu, dia kadang berat melakukannya. Kemudian wa kasratul khata ay khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Jadi kita usahakan perbanyaklah ke masjid. Terutama kalau boleh memperbanyak langkah ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiganya adalah kata Nabi, wantidharus salat ba'das salat. Menunggu salat dari salat yang sebelumnya. Misalnya kayak tadi asar ke maghrib atau dari maghrib ke isya. Dan bahkan para salafus saleh salat Jumat itu mereka bawa obor. Kenapa bawa obor? Salat Jumatnya adalah berangkat sebelum subuh dan mereka tidak pulang sampai menunggu Jumatan. Makanya mereka salat Jumat membawa obor. Dan sayati ala ummati zamanun, akan datang kepada umat ini di akhir zaman di mana la ya'tuna ilal jumu'ah illa qamal imam au khatib alal mimbar. Khatib alal mimbar. Jadi tidaklah datang ke Jumatan kecuali apa? Orang yang khutbah sudah berdiri di mimbar, dan sekarang terjadi. Saya pernah khutbah di satu masjid ya, man. Orangnya cuma 5 atau 6. Ya santai aja. Masjidnya tidak terlalu besar. Tapi ketika waktunya salat datang dan penuh masjidnya. Setelah salat langsung pergi karena berebut nasi yang ditaruh di pintu. Jadi itulah, sekiranya ada sahabat yang hadir di zaman kita, mungkin mereka melihat kita ini sedang apa gitu kan. Mungkin. Kata Rabi bin Khaytham. Sekarang lihat bagaimana dengan Rabi bin Khaytham.
Beliau termasuk di antara beberapa contoh di kalangan salafus saleh yang dia tidak pernah mau untuk terlambat dalam bab salat. Termasuk juga apalagi salat wajib. Salat wajib apalagi ikhwan. Kata Adi bin Hatim, "Ma jaa waqtu salat illa wa ana ilaiha bil aswaq wa ma dakhala waqtu salat qad illa wa ana laha musta'id." Intinya ketika datang waktu salat, walaupun dia di pasar, dia tetap ketika datang waktu salat dia sudah siap di masjid. Oleh karena itu betul, sebelum adzan kalau mungkin kita ke masjid itu lebih bagus. Kayak kita di Mekah dan di Madinah. Sebelum adzan sudah di masjid, Masya Allah. Begitu pulang umrah, pulang haji, pokoknya datang ke masjidnya kalau sudah qomat. Mohon antum tidak tersinggung. Mungkin saya juga melakukannya gitu. Tapi kita koreksi begitu. 3 hari yang lalu saya di Padang itu, qadarullah masjidnya masih itu di Padang ya. Di Agam, bukan di Padang. Bukit Tinggi. Tidak ada air yang bisa dipakai. Jadi rasanya Allahu Akbar. Gimana ini? Ada lagi masjid yang enggak bisa digunakan juga. Karena separuh masjid isinya lumpur. Akhirnya salatnya di rumpul yang mulai mengeras, sebisanya saja. Ada lagi Jumatan. Kan Jumatannya ada terus ya. Dan kemarin juga Jumatan. Jadi Jumatan ala kadarnya, sebisanya. Jadi oleh karena itu, kalau dalam keadaan biasa seperti kita, maka usahakan sebagaimana para ulama salaf itu yang dilakukan. Kemudian disebutkan juga di antaranya ulama yang lain, Abu Raja katanya. Kata dia, sesungguhnya katanya, aku sangat merasa rugi kalau kehilangan. Jadi dia merasa sangat rugi kalau kehilangan walaupun terlambat salatnya. Jadi ada yang hilang dari pahala yang seharusnya dia dapat. Hari ini sebagaimana yang kita dapatkan dahulu, orang kehilangan uang merasa rugi. Dicarinya di depan masjid tuh. Berapa uangnya Pak? 10.000 yang hilang. Tapi dia kehilangan pahala dari sholat berjamaah, tidak kehilangan. Tidak merasa kehilangan. Ada orang ketinggalan handphone, balik lagi. Tapi kalau mushaf ketinggalan, tidak pernah balik lagi. Lanjut saja. Jadi itulah yang terjadi. Kata dia akhil muslim. Kata beliau, u'tus salat haqqaha. Berikan kepada salat haknya. Wa anziluha fi manaziliha. Dan berikan tempat bagi salat sesuai dengan tempatnya. Oleh karena itu, walidzalika kanat indahum al-miqyas al-awwal. Jadi ukuran pertama adalah salatnya. Orang ini baik atau buruk? Kalau salatnya tidak baik, tidak dihitung sebagai orang baik. Jadi tidak ada orang yang dibilang baik kalau dia tidak salat. Nah, kemudian wa kama akada dzalika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Apa kata Umar? Idza ra'aitar rajul, apabila engkau melihat seseorang laki-laki dayya'a au yudayyi'us salat, dia itu menyia-nyiakan salat, maka demi Allah kata dia, sesungguhnya Allah Ta'ala disia-siakan olehnya, maka orang ini jangan dianggap orang baik. Karena itu Allahu Akbar. Para salaf yang lain ikhwas sekalian memerintahkan keluarganya, muru abna'akum bis salat, maka perintahkan kepada anak-anak kalian perintah untuk salat li sab'in, di usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li 'ashrin, kalau sudah 10 pukul dengan pukulan kasih sayang. Wa qumu bainahum fil madaji', dan usahakan juga kalau orang atau anak-anak kita sudah dewasa ya 10 tahun bahkan 7 tahun, pisahkan laki dan perempuan, jangan digabung kamarnya. Berarti kalau seorang suami istri punya anak 17, berapa kamarnya disediakan? Berapa? Kamar buat anak-anaknya, jangan digabung laki sama perempuan. Ya, antum hitung sendiri pokoknya. Kalau kamarnya anak 17, nah itu dia.
Jangan digabung yang laki sama perempuan. Semoga Allah memudahkan. Sebagaimana Anas bin Malik punya anak 120 orang. Berapa kamar di rumahnya? Allahu alam. Sebagian riwayat anak lakinya 87 jumlahnya. Anak wanita sisanya. Itu dalam sebagian syarah begitu. Dan Anas bin Malik didoakan Nabi, Allahumma atwil umrah ay umurahu wa akthir auladahu. Ya Allah, panjangkan umurnya dan banyakkan anaknya. Kemudian disebutkan oleh beliau muallif firman Allah Ta'ala di surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah wa aujaballahu subhanahu wa ta'ala ada minas salat al-mafruḍah ma'al jamaah. Sebagaimana halnya Allah firmankan warka'u ma'ar raki'in. Ada anak-anak kita malas berjamaah. Sebagai orang tua mengajak, ayo ke masjid yang laki-laki. Ya, ada tuh di Saudi yang diceritakan seorang ikhwan dan dai di Jaliyat. Ada seorang ayah, dia tidak salat, dulunya rajin. Dia punya anak, anaknya sekarang berarti sudah dewasa ya. Waktu itu umurnya 7 tahunan. Anak ini bisu. Sekarang berarti sekitar 17 tahunan usianya. Atau lebih-lebih dikitnya. Saya lupa itu. Apa kata anaknya? Dengan bahasa isyarat, dipegang tangan bapaknya, diajak salat ke masjid. Bapaknya nolak. Kata dia, idhabun faridan. Kamu aja pergi sendiri. Si anak ini bersedih. Lalu setelah itu berarti waktu sholat yang berikutnya, dia buka Al-Quran. Dinampakkan surat Maryam kepada ayahnya. Rupanya itulah hidayah datang. Sehingga ayahnya kemudian sadar anak yang bisu ini mengajak dia untuk sholat. Akhirnya dia pun bangkit dan berangkat sholat. Cuman ayahnya ingin sholatnya ke musola saja yang dekat. Anaknya ini narik-narik tangan bapaknya, kata dia, ditunjukkan dengan bahasa isyarat, sana masjid yang besar, masjid jami. Akhirnya pergilah ke masjid jami. Kebetulan habis sholat subuh atau habis sholat asar, Allahu a'lam, itu ada tausiah tentang haramnya meninggalkan sholat atau hukum orang yang meninggalkan sholat. Akhirnya dia pun semakin sadar dan sekarang menjadi orang yang multazim. Jadi kadang-kadang dulu waktu awal nikah rajin salatnya, setelah nikah mulai berubah. Ini ada yang begini. Ada juga kebalikannya, dulunya malas. Begitu dia nikah dengan orang yang saleh, dia jadi rajin. Makanya carilah teman yang baik karena dia berpengaruh. Warka'u ma'ar raki'in. Amma binisbatin niswah, adapun terkait dengan wanita, maka dia di rumahnya lebih afdal daripada di masjidnya. Karena Rasulullah bersabda, salatul mar'a fi baitiha ahsanu wa afdalu min salatiha fi masjidiha. Salatnya dia di masjid atau di rumahnya lebih baik daripada salat dia di masjidnya. Wa kana Abu Imran. Kemudian ada seorang salaf juga namanya Abu Imran Al-Juzani. Idza sami'a al-adhan taghayyara launahu wa fadat aynah. Dia kalau dengar azan berubah wajahnya dan mengalir atau bercucuran air matanya. Ada dua sebab yang menjadikan alasan kenapa dia begitu. Kalau dengar azan, kenapa dia pucat wajahnya? Karena sebentar lagi dia akan menghadap Allah Ta'ala. Kenapa dia menangis? Karena dia bersyukur dia masih bisa melaksanakan salat. Maka dia bergegas, kemudian dia pun melaksanakan salat. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuna, ini kata Aisyah, Rasulullah adalah berbicara dengan kami, wa natahaddatsu, kita pun berbicara dengan dia. Fa idza hadaratis salat faka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifhu. Ketika datang waktu salat, seolah-olah Nabi tidak kenal kami dan kami tidak kenal beliau. Jadi langsung berhenti obrolannya, langsung bergegas dan kemudian mereka salat. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana Ali bin Husain rahimahullah idza tawaddaa tasfarra laun min wajhih. Beliau kalau berwudu, ini Ali bin Husain, putranya Husain bin Ali, namanya juga Ali. Dan kalau tidak salah beliau ikut yang meninggal di Karbala. Ada 18 orang atau lebih sahabat yang dibunuh di Karbala, dan itu seluruhnya adalah Ahlul Bait. Sebagiannya, pokoknya para sahabat, dan itu banyak Ahlul Baitnya.
Maka di antara riwayat yang ada, Ali bin Husain rahimahullah idza tawaddaa, apabila beliau berwudu menjadi pucat atau kuning. Tasarina aslinya maknanya kuning. Menguninglah wajahnya. Fayaqululah, lalu berkata keluarganya kepadanya, "Ma hadzal ladzi," katanya, "apa yang membuat engkau ketika wudu sehingga wajahnya seperti ini menjadi pucat atau menjadi menguning?" Kata dia, "Tadrun, tidakkah kalian tahu baina yadai," katanya, "uridu an aqum." Tahukah kalian dengan siapa saya akan berhadapan? Saya sebentar lagi mau salat berhadapan dengan Allah Rabbul Izzah. Dan umumnya kata Susaimin, orang yang salatnya khusyuk adalah orang yang wudunya khusyuk. Dan orang yang salatnya tidak khusyuk, rata-rata wudunya tidak khusyuk. Dan orang yang wudunya khusyuk, dia harus bisa dengan dua syarat. Dia ikhlas dan dia sesuai sunnah. Kalau dia wudunya tidak ikhlas, tidak sesuai sunnah, maka biasanya tidak bisa dia khusyuk dalam wudu. Makanya jangan tergesa-gesa karena ada larangannya. Karena imamnya sudah takbiratul ihram, dia buru-buru wudunya. Tergesa-gesa sampai dia terengah-engah masuk masjid, wudunya asal-asalan dan yang lain, maka ini enggak dicontohkan. Wahina istayqadha Sulaiman ibn al-A'mash minan naum lihajatihi falam yusibul ma'. Kemudian ketika Sulaiman bin al-A'mash dia bangun dari tidur, kemudian dia tidak mendapati air. Bayangkan, bangun dari tidur, air tidak ada. Wada'a yadahu 'alal jidar fatayammam summa nama. Maka dia pun tidak mendapatinya, akhirnya dia bertayamum, lalu dia kemudian tidur. Faqila lahu fi dzalik, ketika ditanya, "Kenapa engkau begitu?" Kata dia, "Akhafu an amuta ala ghairi wudu'in." Saya cuma khawatir saya mati dalam keadaan tidak membawa wudu. Ini tidur malam dan sholatnya sholat malam maksudnya. Jadi Sulaiman bin al-A'mash ini tidur malam, lalu terbangun, ya, kemudian dia tidak mendapati air. Maka dia tayamum. Di riwayat yang lain dia sholat, setelah sholat dia tidur. Lalu dia kan tadi berwudu, ketika ditanya, "Kenapa engkau lakukan?" Wudunya enggak ada, tapi dengan tayamum. Kata dia, "Akhafu," saya cuma takut, "an amuta ala ghairi wudu'in." Saya cuma takut saya mati dalam keadaan tidak berwudu. Ini contoh sederhana bagaimana salafus saleh, mereka orang-orang yang seperti itu. Kemudian tawadha'a Mansur ibnu Zadan. Berwudu seorang salaf bernama Mansur bin Zadan satu hari. Falamma faragha dama'at aynah thumma ja'ala yabki. Setelah wudu dan dia berdoa dan dia menangis. Hatta irtafa'a sautuhu, sampai suaranya meninggi tangisannya. Terseguk-seguk begitu tangisannya. Faqila lahu, dikatakan kepada dia, "Rahimakallah, ma sya'nuka?" Semoga Allah merahmati engkau. Apa yang terjadi pada engkau sehingga engkau berwudu kemudian menangis? Faqala, katanya, "Wa ayu syai'in a'zamu min sya'ni?" Manakah yang lebih besar dari urusan saya? Manakah yang lebih besar dari urusan ini maksudnya? Uridu an aquma baina yaday ma la ta'khudhuhu sinnatun wala naum. Saya sebentar lagi akan menghadap zat yang tidak ngantuk dan tidak tidur. Dia adalah Allah Rabbul Alamin. Bagaimana saya tidak menangis, kata dia. Jadi kenapa? Jadi dia seperti itu. Saya kalau berwudu ini berarti saya akan menghadap Allah Rabbul Alamin. Masih ada kesempatan saya salat atau sujud kepada Rabbnya. Itu yang membuat dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Wa madzaka ila lisalahi qulubihim wa wasafa sarairuhum atau sarairihim. Jadi hal itu menyebabkan apa? Semua ini adalah lisalahi qulub, supaya menjadi baik hatinya karena salat atau ibadah yang mereka kerjakan. Sedikit lagi, ikhwan. Kemudian disebutkan juga ada salaf yang lain, kata beliau, nasihat kepada Yazid ibnu Abdullah.
Apa itu? Islahu qulubakum. Benarkanlah atau perbaikilah hati-hati kalian, sebagaimana halnya kalian bersihkan juga badan-badan kalian. Jadi kita bersihkan hati itu lebih daripada sebatas tadi. Makanya dalam salat, saya dan antum harusnya ya ikhwan, kita ini jujur. Kalau kita bilang dalam doa istiftah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi, dan seterusnya, itu kan ucapan kita kan. Ini wajjahtu ilaika ya Rabb. Saya mengarahkan wajah saya ini kepada anggota muslimin. Wajah badan dalam salat mengarah ke arah kiblat. Tetapi wajah hati kita sering membelakangi salat kita. Orangnya di masjid, hatinya lagi di pasar. Orangnya di masjid, orangnya lagi entah kemana. Sampai jumlah rakaatnya tidak tahu. Bacaan salatnya kayak otomatis. Dia baca Fatihah otomatis, baca surat apa otomatis. Tidak ada hadirnya hati dalam salatnya. Kata Adi bin Hatim, dia mengatakan radhiyallahu taala anhu, yaqulu, kata dia, ma taraktus salat, aku tidak pernah meninggalkan salat mundu aslamtu, sejak aku masuk Islam. Dan juga dia mengatakan, aku tidak pernah salat dan tidak pernah meninggalkan wudu. Dan ini intinya di kalangan salafus saleh luar biasa. Kata Ibrahim Al-Maimun, beliau mengatakan bahwasanya kalau terdengar nida itu azan. Kalau sudah terdengar azan, maka semua ditinggalkan walaupun sedang berjualan emas dan perak. Bahkan emasnya ditinggalkan hanya untuk salat. Ya sebagaimana halnya hari ini kadang-kadang ikhwas sekalian, hal-hal yang tadi kadang kita tidak dapatkan. Kata Nabi SAW, "Law ya'lamun nas ma fin nida'i wa safil awal, thumma la yajidu illa an yastahimmu alaihi lastahammu alaihi." Kalaulah seseorang tahu keutamaan salat di shaf yang pertama dan juga tadi ya ketika mendengar nida atau azan, maka kalau seorang harus berlomba-lomba, bukannya berlomba-lomba, dia harus berbayar, saya supaya di shaf yang pertama, niscaya saya pun akan lakukan. Jadi kalaulah seorang untuk berlomba sampai harus membayar untuk dapat shaf yang pertama, dia akan lakukan. Kalau kita enggak, ya kalau lagi urutan bakso, dia pengen yang paling duluan. Tapi kalau giliran sholat silakan, mau shaf yang pertama silakan. Kan kebalik-balik akhirnya. Inqalabatil umur wa taghayyarat, ya katanya al-hal atau al-ahwal, itulah yang terjadi hari ini. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, seharusnya kita berlomba-lomba dalam urusan yang itu kebaikan di akhirat, bukan berlomba-lomba dalam urusan dunia. Kata Sulaiman bin Mihran, sabiina sanah, 70 tahun. Kata dia, aku tidak pernah terlambat takbiratul ihram. Jadi selama 70 tahun dia tidak pernah terlambat imam takbiratul ihram, dia enggak ada di situ. Dia selalu sudah hadir. Ini seperti itu ikhwan. Kemudian Usaid bin Ja'far juga sama. Aku tidak pernah melihat seseorang ya kecuali imam. Berarti dia di shaf yang pertama selama-lamanya. Kemudian termasuk juga ini ada Waqi bin Jarrah, namanya Waqi bin Jarrah. Fakana al-A'mash qariban min 70 sanatan lam tafutuhu takbiratul ihram. Kurang lebih 70 tahun tidak pernah dia luput dari takbiratul ihram. Kata Ibnu Sama'ah mengatakan, "Makastu 40 sanatan." Aku 40 tahun tinggal dan aku tidak pernah terlambat dalam salat. Kecuali apa? Illa yaumun wahid. Kecuali satu hari saja saya terlambat satu salat. Kapan itu? Katanya hina matat ummi atau tuwfiyat ummi. Ketika ibuku meninggal, itu saja aku terlambat salat. Sekali-kalinya dalam 40 tahun. Sekarang kalau dipotong nolnya ikhwan, jangan 40 tahun. 4 tahun. Bisa enggak saya dan antum bilang, selama 4 tahun saya tidak pernah terlambat salat? Kayaknya susah ngomongnya karena kita ya udah 4 tahun, 4 bulan bisa enggak?
Selama 4 bulan saya tidak pernah terlambat sholat. 4 bulan berat. Ya udah 4 pekan, sebulannya. Atau 4 hari saja lah. Berarti dari hari, ya sekarang hari Ahad ya. Nah, berarti dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Sejak Kamis kita tidak terlambat sholat. Bisa? Saya kemarin terlambat, kemarin lagi tidak sholat di masjid, karena lagi di pesawat ya kan. Jadi kita rasanya Allahu Akbar, jauh dari yang seperti itu. Makanya disebutkan oleh beliau, aina nahnu min haula, di manakah kita dari mereka. Intinya kalau kita baca buku ini, kita akan merasa sangat kecil posisinya. Tapi biarlah Allah Ta'ala yang akan membalasnya. Disebutkan kata Ibrahim An-Nakhai, idza ra'aita rajulu yatahawanu bi takbiratil ula, katanya fagsil yadaika minhu. Maksudnya cucilah kedua tanganmu dari dia. Kalau engkau melihat seorang laki-laki yang sering mengabaikan takbiratul ihram, artinya dia mungkin datang terlambat dan seterusnya. Dan berarti orang ini dalam keadaan disuruh dijauhi, karena dia bukanlah orang yang memiliki akhlak yang baik. Sementara kita ini belum sampai ke yang seperti itu ya kawan. Kata Ibrahim At-Taimi, katanya hada al-ihtimam, dan ini adalah sesuatu yang dipentingkan, bahkan ini adalah unwanu sahibah, dia adalah ciri sahabat-sahabat dekat. Apa cirinya? Carilah orang-orang yang tidak terlambat takbiratul ihramnya. Itu kawan-kawan kita yang sering terlambat, coret dari nama kawan kita, carilah orang-orang yang baik. Tapi kalau adanya cuma begitu, ya kita berusaha untuk saling menasihati, ya kawan. Dan saya bukan orang sudah baik, dan sebagaimana Sufyan ibnu Uyainah, ya termasuk juga di antara hal yang itu adab untuk kita sekalian adalah apa? Anta'tiya qabla al-adhan. Bahkan kalau sangat terpaksa qabla al-iqamah. Ya, itu sudah sangat paling parahnya itu sebelum qamat. Jadi kalau bagus lagi sebelum adzan. Kata Sulaiman bin Hamzah Al-Maqdisi juga seperti itu. Ya, jadi intinya beliau juga menyebutkan bagaimana orang-orang di kalangan salaf di zaman dahulu di mana mereka sangat mengutamakan tentang ibadah salatnya. Akhil Habib sebagai penutup di bagian yang pertama ini, kata dia, saudaraku yang aku cintai, salatul jamaah indaha ulai al-akhyar laha manzilah. Orang-orang yang Allah pilih, maka mereka mengutamakan salat jamaah. Karena apa? Karena apa yang mereka tahu dari keutamaannya. Makanya alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Orang yang tahu akan tahu, orang yang tidak tahu tidak akan tahu. Bagi yang tahu keutamaan berbuat baik sama orang tua, dia akan perjuangkan. Kenapa? Karena besarnya nilai. Bagi yang tahu keutamaan salat, dia akan perjuangkan karena besarnya nilai yang ada. Bagi yang tahu keutamaan menolong orang lain juga akan diperjuangkan. Dan begitulah seterusnya. Seorang yang tidak tahu harganya, tidak akan dia perjuangkan. Orang yang tahu harganya salat, dia akan perjuangkan salat tersebut sampai menjadi orang yang salatnya paling baik. Jangan kita menjadi orang yang tidak peduli dengan salat kita. Dan semoga Allah Ta'ala menerima segala ibadah salat kita yang sudah kita lakukan, dan semoga Allah juga menjaga salat-salat kita ke depannya. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan kesempatan sore hari ini. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbul fasad. Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Nah, zahirnya adalah pertama ada beberapa tafsir, innallaha la yuhibbul fasad. Allah tidak cinta kepada orang yang berbuat kerusakan. Karena juga dalam ayat yang lain, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian rusak bumi ini setelah Allah perbaiki bumi. Berbuat kerusakan, kata Ibnu Qayyim, ada 3. Ada 3. Pertama, asyirku. Kerusakan yang dimaksud fasad di sini adalah syirik. Jadi kalau orang berbuat syirik, itu sedang berbuat kerusakan. Sahih merusak hutan dilarang. Tapi berbuat syirik itu kerusakan yang paling utama atau yang paling harus dijauhi. Yang kedua adalah al-ma'asi. Al-ma'asi juga berbuat kerusakan dan disebut fasad. Dan yang ketiga adalah ad-bid'ah.
perbuatan bid'ah, dan ini juga disebut fasad. Oleh karena itu tafsir yang tadi, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah berbuat kerusakan setelah Allah perbaiki bumi. Maksudnya janganlah seorang berbuat kesyirikan, kemaksiatan, dan juga perbuatan pengingkaran kepada sunnah Nabi atau bid'ah. Allah perbaiki bumi, islah ini ada dua maaf. Pertama, biinzalil kutub, diturunkan kitab-kitab. Ini Allah perbaiki bumi dengan diturunkan kitab-kitab. Yang kedua, biirsalir rusul, dengan diutusnya para rasul. Makanya kita walaupun sedang begini sekarang, kita sedang perbaiki bumi. Karena musibah itu tidak jauh dari orang yang zalim. Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Ketaatan itu menghalangi azab dan musibah. Makanya kalau musibah itu terjadi, pasti ada kezaliman. Jika kezaliman dilakukan, pasti ada musibah. Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Kalau dia tidak ada kezaliman, musibah datang, maka ini semata-mata ujian. Tapi intinya, sekalian kembali ke yang tadi ini, kalau misalnya kita melihat ada orang-orang yang berbuat kerusakan, tapi kenapa dia kelihatan rajin ibadahnya? Ya mungkin terlihatnya saja. Sebetulnya yang asal sedikit di atas sunnah lebih baik daripada banyak-banyak di atas kebid'ahan. Sekarang ambil contoh sederhana. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Dia bernama Abdurrahman bin Muljam atau Muljim. Dia adalah laki-laki yang hafal Quran. Waktu membunuh Ali, dia sambil baca Quran, bayangkan. Dan orang ini, dia hendak menikahi seorang Khawarij. Orang Khawarij ini, perempuannya ini, minta maharnya darahnya Ali. Hati-hati kalau untuk mau nikah sama orang, minta mahar darah, maksudnya dia harus membunuh. Ya kecuali kalau maharnya apa? Darah ayam. Ya. Maksudnya nyembelih ayam, ya, boleh-boleh saja kalau yang begini. Maksudnya kalau yang tadi darah orang, hukumnya haram. Akhirnya dia membunuh Ali, maka dia cari-cari aina Ali. Dan kemudian para ulama khilaf, apakah Abdurrahman bin Muljim ini kafir atau dia kabair, pelaku kabair. Allahu a'lam. Kalau Abu Lu'lu Yahudi, kafir. Yang membunuh Utsman orang-orang Khawarij, 6 orang bersenjata. Yang membunuh Ali ini 1 orang sendirian, Abdurrahman bin Muljim. Jadi intinya berbuat baiklah kita dengan apa? Mengikuti apa yang terdapat dalam kitab Allah dan mengikuti apa yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Wallahu a'lam. Ya, tentang orang yang umrah kemudian di depan Ka'bah lalu dia video call dengan orang-orang di rumahnya dan seterusnya, atau dia masukkan di Instagram dan juga live dan seterusnya. Wallahu taala alam. Pertama, niat kita hanya melihat zahirnya, tapi dari zahirnya kelihatan Nabi tidak pernah video call dan yang lain. Ada riwayat. Oh, zaman itu belum ada handphone. Sahih. Tapi tujuan dia melakukannya tadi apa sesungguhnya? Ya, jadi ada lagi yang saya lihat sendiri, dia bawa kertas, ya semacam, bukan kertas waktu itu, dia dari kardus, ya, dikasih tulisan pakai spidol, nama anak-anaknya 4, ditaruh di dinding Ka'bah, kemudian difoto dari jauh. Nah, ini perbuatan yang tidak dicontohkan. Kalau misalnya kita bisa lakukan, kita tawaf, alhamdulillah. Berdoa di dekat multazam, berdoa dengan segala bahasa lebih afdal. Jangan menyibukkan dengan selfie sana sini. Ya, atau dia ambil foto dari kanan, dari kiri, dari belakang, lagi sujud, lagi baca Quran, pura-pura lagi doa, kemudian dan macam-macam. Nah ini, tapi kalau misalnya ada yang melakukan, mungkin kita juga boleh husnudzon. Sesekali mungkin dia ngambil gambar, mungkin dia tidak pernah seumur hidup kecuali waktu itu saja, ya silahkan. Suami istri ingin difoto di depan Ka'bah, ya. Tapi bukan tadi ya kemudian dia upload kemana-mana, sedang umrah, khusyuk sekali, jam 1 malam, bulan Ramadan, tanggal 29, misalnya. Jadi, sudahlah kita berusaha untuk menyembunyikan atau menghindar dari riya. Cuma memang apa ya, ada amalan yang tidak mungkin disembunyikan. Contoh salat.
Sholat laki-laki ke masjid. Kalau ditanya mau kemana, nggak usah bohong. Saya mau, padahal kita mau sholat jelas ya kan ke masjid. Mau ke masjid selesai. Orang mau umroh misalnya sulit untuk disembunyikan, nggak apa-apa. Bahkan seperti infak pun, infak boleh kalau kita tidak berubah niat, nggak apa-apa. Misalnya siapa yang ngasih semen 20 sak, lalu kita angkat tangan, saya. Mungkin dikira takmir masjidnya, nanti dikira semen buat kemana gitu. Dengan begitu kan jelas. Atau di absen, siapa yang ngasih infak ke masjid? Fulan bin Fulan. Walaupun boleh kita pakai hamba Allah. Hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Mungkin. Ya, tetapi sekali lagi, amalan yang sirriyah lebih baik, lebih ahsan. Kecuali kalau amalannya tidak mungkin disembunyikan, maka nggak usah disembunyikan. Jadi jangan sampai itu ada ikhwan di Tembalang, dia tuh udah nikah, ikhwan, baru nikah. Dia bonceng-boncengan di satu motor. Kemudian sampai di perempatan ditaruhlah istrinya. Kenapa? Karena mungkin malu bahwa dia itu sudah nikah padahal baru semester 3. Ditanya orang, itu siapa? Itu kawan saya, padahal dia istrinya. Yang begini yang saya nggak setuju. Ya kan? Ya sama juga dengan seorang ditanya, aina taskun? Ana askunu fi Madinah Samarang misalnya. Ya udah belak-belakan aja, nggak usah bohong-bohongan. Dan apakah ada riya, ikhwan? Sekarang Imam Syafi'i ditanya berapa kali baca Quran satu Ramadan. Dia posisinya menjawab, situna marrah, saya 60 kali hatam. Dan Imam Syafi'i tidak ada niatan untuk membanggakan diri, enggak. Karena ditanya, seperti sekarang antum ditanya, hal anta mutazawij? Antum sudah nikah belum? Sudah nikah? Ada rianya enggak antum bilang sudah nikah? Sedikit kecil kemungkinan ria. Antum sudah makan? Kalau sudah bilang sudah, kalau belum. Ada rianya enggak? Ada. Itu orang Indonesia atau Malaysia? Indonesia. Sekarang ditanya, antum sudah hafal 5 juz? Misalnya iya. Ada rianya? Ketika seseorang menyampaikan kabar dan itu jauh dari riya, ucapkan tidak mengapa. Tapi kalau itu memang mengandung nantinya akan ujub, maka boleh seorang menyembunyikan. Seperti seorang salaf, dia berdoa ketika kekeringan, dia doanya agak keras, terdengar oleh sebelahnya. Allahumma aghithna al-yaum. Ya Allah, turunkan hujan hari ini. Begitu orang ini kemudian pergi, temannya yang sebelah itu pergi keluar masjid. Tiba-tiba di masjid langsung turun hujan. Maka dia balik lagi ke dalam yang tadi. Katanya, ya fulan, alaysa anta ladzi tad'ullaha an yughithana al-yaum. Bukankah engkau yang tadi berdoa supaya Allah turunkan hujan? Sekarang tuh di luar hujan turun. Laki-laki ini kemudian pergi dan tidak mengiyakan. Karena bisa jadi bukan dia yang menyebabkan hujan turun. Gitu maksudnya. Seperti Uwais Al-Qarni, ketika Umar tahu bahwa dia adalah Uwais, Umar minta doa darinya. Setelah itu dia pergi dengan ibunya. Tidak ada yang tahu sampai sekarang di mana kuburannya. Jadi kenapa? Menghindar khaufan minar riya. Khauf, takut dari riya atau ujub. Nasallallahu ta'ala taufiq wa sadad wa naqtafi bihadza al-qadar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.